kenalin aku Ran dengan NIM belakang 0023. Aku di sini mau jelasin tentang supply siders nih. Nah, pemikiran supply sider sendiri itu tuh terjadi karena pada awal tahun 1970 itu terjadi inflasi dan stagflasi yang tinggi di Amerika. Dan kemudian ditambah lagi terjadinya antara perang sengketa antara Amerika dan Timur Tengah akibat politik embargo. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan Amerika nggak dapat pasokan minyak dari Timur Tengah. Nah, karena nggak dapat pasokan minyak, jadi negara Amerika itu produktivitasnya menurun. Karena kan nggak ada yang diproduksi, minyaknya aja nggak ada. Terus jadinya pengangguran tuh jadi merajalela gitu. Nah, karena keadaan yang udah kacau ini, presiden saat itu, yaitu Ronald Reagan, akhirnya tuh mulai mendengarkan nasihat-nasihat dari para pemikir supply siders. Nah, dasar dari ekonomi supply siders itu adalah dari kurva lever. Nah, kurva lever itu apa sih? Kurva lever itu menunjukkan adanya tingkat pajak di mana respon penawaran bernilai cukup besar yang menghasilkan penurunan pajak karena kenaikan tingkat pajak lebih lanjut. Itulah mengapa ekonomi supply side itu bersikeras untuk menurunkan pajak karena dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak. Terus kemudian aku akan jelasin tentang dua aliran dari supply siders. Nah, dua aliran tersebut itu berasal dari yang pergerakan halus dan ada juga yang dari pergerakannya radikal. Di yang pergerakan halus itu ada Martin Feldstein dan Michael Boskin, di mana mereka itu mengupayakan intensif pajak itu nanti dapat secara tidak langsung pada tabungan atau investasi. Dan sedangkan yang dari radikal alias itu adalah Robert Mundell, itu tuh beliau mengatakan bahwa di mana dalam pemotongan pajak itu nanti akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Nah, harapannya apa? Harapan dari pajak yang dikurangi oleh pemerintah nanti akan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat akan banyak, sehingga nanti masyarakat bisa menabung dan berinvestasi. Nah, setelah mendengarkan saran-saran dari dua pemikiran supply siders itu, presiden saat itu yaitu Ronald Reagan, akhirnya mengimplementasikan tersebut di Amerika dengan sebutan Reaganomics. Nah, aliran penawaran ini tuh percaya bahwa yang harus diperhatikan itu adalah sisi penawaran, bukan permintaan, seperti kasus sebelum-sebelumnya yang bisa terpecahkan oleh pada pemikiran Keynesian dan monetaris. Dan Reagan membuat kebijakan baru. Nah, kebijakan tersebut adalah menurunkan pajak marginal bracket dari 70% turun ke 40%, dan yang paling rendah itu dari 14% turun ke 11%. Nah, atas tindakan tersebut, itu tuh memotong anggaran sebesar 150 juta US dollar dalam periode 5 tahun. Nah, setelah kebijakan tersebut diberlakukan, perlahan-lahan tuh ekonomi Amerika tuh mulai membaik, produktivitas jadi naik. Kemudian jadi orang-orang jadi berinvestasi dan menabung karena pajaknya rendah, jadi uang yang tersisa akan ditabung dan diinvestasikan. Nah, setelah melihat data tersebut, presiden saat itu yaitu Reagan, perlahan-lahan beliau menaikkan pajak. Bahkan di pemerintahannya beliau, pajak tersebut itu bahkan naik sampai 11 kali. Namun setelah semua yang telah terjadi, ternyata hasil dari kebijakan tersebut itu tidak bisa menutup kerugian atas pajak yang telah dipotong sebelumnya, yaitu 150 US dollar. Nah, itu tuh setengahnya itu tuh belum kembali dan masih menyimpan hutang-hutang yang banyak. Nah, tapi hasil dari kebijakan Reagan itu terlihat saat masa kepemimpinannya Presiden Clinton, yang dimana ekonomi Amerika tuh perlahan-lahan mulai membaik. Namun hal ini tuh masih jadi perdebatan, di mana menurut kubunya Clinton, ekonomi Amerika membaik itu karena kerja kerasnya Clinton, bukan karena kebijakan sebelumnya yang telah diberlakukan oleh Reagan. Nah, tapi menurut kubunya Reagan, Clinton itu cuma melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, yaitu Reagan. Nah, itulah asal muasal dari pemikiran supply siders dan hingga terbentuknya kebijakan baru yang bikin mind blowing tersebut, yang berasal dari presiden saat itu, yaitu Ronald Reagan. Nah, fun fact-nya nih guys, ternyata Ronald Reagan itu dulunya seorang aktor loh.
sebelum menjadi presiden Amerika. Oke, segitu dulu ya guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Thank you for watching.